Hai, apa kabar? Iya, kali ini kita agak sedikit berbeda ya, karena di depan saya ini udah ada satu buah speaker soundbar yang sangat keren dari satu brand yang udah ternama banget di bidang audio. Jadi sedikit cerita ya, saya tuh punya anak di tahun 2018 dan sampai saat ini hampir saya tuh nggak pernah nonton lagi di bioskop. Jadi waktu anak saya lahir, saya dan istri tuh nggak mau ninggalin anak, nitip anak di rumah dan saya berdua pergi nonton gitu, itu nggak mau. Terus kemarin ditambah lagi ada pandemi, bioskop tutup, dan sampai saat ini bioskop buka itu akhirnya saya satu kali doang nonton. Jadi bisa dibilang dari 2018 sampai 2021 itu nonton ke bioskop cuman satu kali. Dan alternatif untuk nikmatin atau nonton ya udah di rumah gitu, langganan Netflix, terus Disney gitu, ya udah nonton di rumah. Dan sebenarnya buat nonton di rumah itu tuh saya pengen banget punya yang namanya soundbar, tapi nggak kesampaian. Dan akhirnya hari ini saya kesampaian juga punya soundbar. Ini adalah Pioneer SBX 101. Well, kalau ngomongin speaker soundbar yang buat TV gini tuh saya jadi inget gitu ya, waktu saya kuliah apa SMA pernah main ke rumah temen yang bisa dibilang ya cukup kaya lah. Jadi di rumahnya tuh ada satu set TV dengan berbagai macam speaker yang di kiri, di kanan, di bagian bawah, di bagian belakang. Kita nonton tuh ada speaker juga. Itu tuh punya audio yang wah keren banget nonton dengan speaker kayak gitu. Tapi dipikir-pikir kalau model seperti itu diaplikasikan di zaman sekarang tuh kayaknya ribet banget ya. Karena kan dia banyak banget speakernya tuh ada 4 atau 5 yang akhirnya memenuhi ruangan. Dan alternatif di zaman sekarang untuk mendapatkan kualitas audio yang sebagus itu tapi cukup simple, ya udah menggunakan soundbar aja yang model seperti ini. Jadi cukup dengan speaker yang punya desain yang memanjang, sleek, simple, ini udah bisa ngasilin audio yang jauh lebih bagus dibandingkan speaker TV bawaan. Jadi suaranya tuh bakal lebih hidup, lebih berasa lagi kalau kita nonton dengan si soundbar ini. Jadi si Pioneer SBX 101 ini dijual sama PT IMS. Kalau kalian tahu PT IMS ini pemegang brand-brand audio yang cukup terkenal di Indonesia, ada JBL, Harman Kardon, Nakamichi, Defang, itu semuanya dipegang sama PT IMS. Dan si PT IMS ini lagi ngadain promo bundling. Jadi kalau kalian beli Pioneer SBX 101 ini, kalian bakal dapetin free subscription dari Netflix itu selama 1 bulan. Caranya simpel, kalian cukup datang ke toko mereka, The Sound Store. Itu ada di seluruh Indonesia. Ada di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat detail toko-tokonya itu, kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ngomongin si speaker soundbar SBX 101 ini. Kita bakal lihat dulu secara desain, dia ya seperti ini. Seperti soundbar pada umumnya, memanjang. Terus dia berbahan glossy, yang bisa dibilang ini jadi sleek dan mengkilat banget. Jadi ini kelihatan lebih elegan, lebih klasik, secara build quality juga sangat kokoh, sangat kuat. Terus di bagian depan ini ada grill-grill speakernya, kalau kelihatan ya sebenarnya. Tapi kalau di kamera kayaknya nggak bakal kelihatan. Jadi di sini ada beberapa lubang-lubang speakernya begitu. Terus di tengah ini ada layar yang bakal nunjukin kalau kita misalnya lagi di mode apa. Apakah mode jack audio, mode Bluetooth, mode optical, mode aux, dan lain-lain. Terus juga bisa kalau kita kontrol volume, dia bakal ada layar di depannya ini. Ngomong-ngomong soal Bluetooth, jadi dalam paket penjualannya si Pioneer SBX 101 ini sepaket sama subwoofer. Nah, koneksi antara soundbar dengan subwoofernya ini connect dengan mode Bluetooth. Jadi itu bakal makin lebih clean lagi. Di daerah TV kalian tuh nggak bakal ada lah kabel berseliweran, bakal lebih simple, lebih rapi lagi. Nah, karena dia koneksinya tadi udah Bluetooth, otomatis juga bisa connect ke HP, ke tablet, ke laptop, itu menggunakan Bluetooth juga. Jadi, simply ini tuh bisa jadi Bluetooth speaker, tapi ya bakal jadi overkill lah kalau kalian jadiin si soundbar ini cuman untuk Bluetooth speaker doang. Tapi ya nggak masalah juga sih. Jadi misalnya kalian nonton Netflix atau nonton YouTube gitu ya, sambil mageran, sambil tidur-tiduran, koneksikan HP ke soundbar ini, audio yang keluar, yang kalian denger bakal dari soundbar ini tuh bakal berkualitas banget. Jadi bakal lebih jauh audionya, kualitasnya dibandingkan dengan speaker HP kalian.
Terus kalau kita lihat di bagian belakang, dia di bagian belakang ini ada semacam buat cantelan gitu, buat gantungan. Jadi kalau kalian mau gantungin si soundbarnya ini di tembok ya bisa gitu, nggak ada masalah. Terus di bagian belakang port yang disediakan memang nggak begitu banyak ya. Di sini ada port RCA atau RCA. Jadi si port ini tuh yang warna merah sama putih gitu. Dalam paket penjualan sini bakal dikasih. Nanti dia bakal connect ke jack audio 3,5 yang bakal connect ke TV kalian. Terus ada optical port yang di sini tuh dia connect untuk support untuk port optical. Jadi port optical tuh bisa dibilang kualitas audionya bakal bisa lebih bagus dibandingkan dengan port-port yang lain. Terus ada port power. Dan di bagian bawah dia ada rubber fit, jadi nggak bakal slip gitu kalau ditaruh di meja. Di bagian kanan dia clear, bersih. Di bagian kiri, nah di sini dia ada beberapa tombol. Tombol power, volume up, volume down, dan ini kayaknya tombol mode. Terus ada line in, jack audio, dan juga USB, port USB. Mungkin buat kalian yang masih nyimpan lagu-lagu gitu ya di HP atau di USB, bisa juga tinggal colok aja. Gitu. Terus kalau ngomongin output, jadi si soundbar ini kan speakernya tuh stereo ya. Di bagian kanan sama kiri itu ada masing-masing punya power sebesar 30 watt. Jadi outputnya kanan kiri 30 watt, jadi digabung di sini 60 watt. Terus si subwoofernya itu punya output sebesar 48 watt. Jadi lebih kurang digabungkan itu 108 watt. Itu sih gede banget buat ruangan yang ukurannya mungkin sekitar 3 sampai 7 meter, itu bakal masih cukup banget. Terus dalam paket penjualan juga dia bakal disediakan remote. Sebenarnya remote-nya ya simple aja ya. Remote-nya untuk ngatur volume up, volume down, pause and play, terus milih mode Bluetooth, mode aux, mode optical, itu bisa langsung dari remote aja. Dan satu lagi ada tombol pemilihan equalizer. Jadi dalam paket atau dalam soundbar ini dia disediakan 3 buah pilihan equalizer yang bisa kalian sesuaikan dengan selera telinga kalian. Terus si soundbar ini ya udah saya koneksikan ke TV saya menggunakan kabel RCA yang connect ke jack audio 3,5 mm. Dan kalau kalian punya konsol atau gadget yang connect atau support optical, itu kayaknya lebih bagus menggunakan optical. Kebetulan saya nggak ada. Dan tadi kita udah ngomongin spek, udah ngomongin fitur, kita lanjut aja ya ke tes seperti apa perbandingan ketika kita menggunakan soundbar ini dan juga dengan speaker dari si TV bawaannya. Jacob is Dom's brother. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom, smarter than Dom, stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. There's nothing more powerful than a family. But you turn that into anger. There's nothing more dangerous. Maybe this is the end, but we gonna go out together. No, I'd ride to the death with you. Oke, kalian tadi udah dengerin ya kualitas audio dari Pioneer SBX 101 ini, dan menurut saya ini sih jauh ya improve banget jika dibandingkan dengan speaker TV yang ya kerasa flat, kerasa cempreng gitu aja. Kualitas audio dari si Pioneer SBX 101 ini bassnya itu kerasa banget, deep banget. Tapi meskipun dengan bassnya yang kerasa deep banget, itu nggak nutupin kayak treble-nya, terus si vokalnya itu tetap terdengar jernih. Dan yang saya seneng karena dia ini stereo, jadi surround-nya itu kerasa banget, jadi lebih berisi gitu. Si speaker, si suara itu dalam ruangan jauh lebih berisi, jadi lebih enak buat dipakai nonton. Satu hal yang saya notice, jadi hal yang mungkin bisa jadi improve lah ya harusnya ke depannya sama si Pioneer SBX 101 ini adalah kalau si speaker ini dimatikan, dia tuh bakal kembali ke default volumenya tuh di 21. Jadi kayak harus ngulang lagi settingannya dari awal, karena saya ngeset speaker ini pasnya tuh di volume 40 untuk ruangan rumah saya. Jadi kalau mau nyalain ya harus dinaikin dulu. Setiap nyalain harus dinaikin dulu. Saya nggak nemu settingan biar dia bisa stay di 40. Jadi saya nggak ribet harus naikin turunin setiap nyalain. Oh ya, dari tadi saya belum ngomongin harga. Jadi ini harganya sebenarnya SRP-nya tuh di 2,99 juta. Tapi
itu lagi ada promo jadi sekitar 2,399 juta. Dan menurut saya dengan harga segitu 2,399 juta dapat soundbar, dapat subwoofernya tadi, itu udah worth the money banget. Karena kebanyakan soundbar itu harganya jauh di atas ini, tapi ini dengan harga 2,3 atau 2,4 juta itu udah punya kualitas audio yang sangat bagus. Dan ya, nggak nonton ke bioskop jadi nggak ada masalah ya, karena bisa nonton dengan suara yang seperti di bioskop dari rumah aja. Oke, untuk detail mungkin informasi yang kalian pengen tahu, lebih tahu lagi, kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih ya buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.